dengan harta bendanya dan jiwa raganya, mulia kedudukannya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka lah sang pemenang. Mereka lah orang-orang yang beruntung, mereka lah orang yang sukses. Begitu kata Allah Ta'ala. Sang pemenang layak untuk diberikan hadiah. Lalu siapa yang memberikan hadiah kepada orang ini? Yang memberikannya Allah Ta'ala. Siapa kita yang tak ingin dapat hadiah dari Allah Ta'ala? Kalau Allah Ta'ala yang kasih hadiah, pasti hadiahnya sangat istimewa dan sangat luar biasa. Kita dapat hadiah dari kawan, senang hati. Kawan itu pulang dari Singapura, dia kasih kita hadiah. Apa hadiahnya? Mainan kunci kepada Singapura. Oh, senang hati. Padahal hadiahnya cuma mainan kunci kepala Singapura. Tapi karena dari Singapura, senang. Lalu ada pula kawan pulang dari Malaysia, kasih hadiah. Apa hadiahnya? Mainan kunci menara obat. Senang hati? Senang. Apalagi yang memberi hadiah itu kawan baru pulang dari Mekah. Dia kasih air zam-zam sebotol kecil, kurma 5 buah, kemudian minyak wangi 1, sajadah 1, peci haji 1, tasbih 1. Oh, Masya Allah. Itu akan lebih bahagia lagi. Karena yang kasih siapa? Kawan pulang dari Mekah. Yang dia kasih barang-barang dari Mekah. Apa perasaan jemaah? Kalau yang kasih itu presiden, yang diberinya sepeda, itu pasti akan lebih bahagia lagi. Orang hijrah yang kasih hadiah siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kalau Allah yang kasih hadiah itu pasti istimewa, pasti luar biasa. Dan apa hadiahnya pusat? Surah At-Taubah ayat 20. Ini hadiahnya. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min wa ridwan wa jannat lahum fiha na'imun muqim. Apa hadiah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka? 1, rahmat. Rahmat. Rahmat inilah yang kita minta kepada Allah siang malam bagi petang dunia sampai akhirat. Apapun kita buat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apapun kita buat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka di akhirat nanti kita ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tak lain tak bukan karena rahmatnya. Itulah hadiah yang Allah Ta'ala berikan. Yang kedua, ridho. Ridho ni jugalah yang kita minta setiap pagi, setiap petang. Dalam zikir pagi, zikir petang. Diulang 3 kali di waktu pagi, diulang pula 3 kali ketika petang. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Apa hadiah yang terakhir? Inilah hadiah yang luar biasa. Surga. Surga. Wa jannat, surga lahum biha na'imun muqim. Mereka dalam surga itu mendapatkan apa? Kenikmatan yang kekal abadi. Inilah hadiah. Tak tanggung-tanggung jemaah. Dunia dapat hadiah berupa rahmat, ridho. Di akhirat tambah lagi masuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang selamat dari neraka masuk surga, itu
Itulah sebenar-benarnya keuntungan, itulah sukses yang sesungguhnya. Maka tetaplah berhijrah. Ustaz, berarti pindah kami dari sini, Ustaz. Ustaz pindah, tetaplah sini. Tapi Ustaz suruh hijrah. Hijrah kita tak macam hijrah Nabi. Kalau hijrah Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah, apa sebab? Satu, untuk menjaga diri. Karena ketika itu asal kedapatan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti masuk Islam. Kalau masuk Islam apa? Disiksa, dibunuh. Maka hijrah untuk apa? Menyelamatkan diri. Kita sekarang alhamdulillah mau baca la ilaha illallah berapa kali silakan. Mau baca Muhammadun Rasulullah berapa kali silakan. Dan ketika dibaca tak sia-sia, banyak pula pahala. Tak mau juga mengucapkan, keterlaluan. Dulu sahabat asal ucap kalimat itu tantangannya dua saja, siksa mati. Yang kedua, kenapa dulu sahabat dan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Untuk memelihara agama. Untuk memelihara agama. Yang ketiga, untuk strategis dakwah. Itulah penyebabnya kenapa dulu Rasul dan sahabat hijrah. Saya ulangi, satu, memelihara jiwa. Yang kedua, memelihara agama. Dan itu adalah yang ketiga, strategi dakwah. Artinya begini, tak aman jiwa di Mekah ini. Tak bisa menjalankan agama di Mekah. Tak bisa dakwah pun diterima lagi di Mekah. Kalau begitu mesti hijrah. Seperti itu kita di sini. Bebas mengucapkan la ilaha illallah, bebas mengucapkan Muhammad Rasulullah. Kita di sini aman, tidak ada ancaman terhadap jiwa kita. Dakwah jalan. Kalau begitu Ustaz, kami tak hijrah seperti Rasul. Nah, kalau begitu hijrah kita mengapa? Tahun lalu aku Rasulnya yang pulang. Perbaiki di tahun ini. Kalau sudah baik, tingkatkan kebaikan itu di tahun ini dan istiqomahlah di atas kebaikan itu. Itulah hijrah kita sekarang. Itulah hijrah kita sekarang. Apa pula dalilnya? Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah kepada yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangannya kita langgar, Allah tak suka. Perintahnya kita tinggal, Allah tak suka. Maka beralihlah kepada yang Allah suka. Perintah jalankan, larangan tinggalkan. Itulah hijrah kita. Berat Ustaz? Belum segini dibandingkan beratnya hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Belum segini. Memangnya hijrah sahabat itu berat, Ustaz? Berat. Hijrah Nabi itu yang paling berat. Apa pula alasannya? Satu, mereka meninggalkan tanah tumpah darah mereka, menuju ke suatu tempat yang mana tempat dituju belum tentu pula nasib nanti di sana. Apa sebab? Rumah yang dituju entah rumah siapa. Tak sama dengan kita kalau pindah. Ada kita mau pindah dari segi rumahnya. Kemana kita pindah? Ke Panam. Rumah sudah kita bangun di Panam. Dah siap kolam di belakang, taman di depan, lampu dah masuk semua. Tinggal buka pintu aja. Begitu biasanya kalau kita pindah. Tapi sahabat itu pindah dari Makkah ke Madinah, belum tahu ke mana yang nak dituju. Ini berat ini, Bang. Berat ini. Tahu masih apa nanti di sana. Tak siapa yang menerima nanti. Berat. Yang kedua, apa alasan berat?
tadi bawa selamat aja badan dah berbuah. Karena mereka itu hijrah jamaah berangkat berdua, bertiga. Kenapa tak berombong-berombong Ustaz? Kalau berombong-berombong nanti senang dilacak. Kalau nampak sama orang kafir Quraisy, dua sudah. Lanjutkan perjalanan, mati. Kalau tak ingin mati, balik lagi ke Mekah. Jadi harta benda tinggal. Mungkin sedikit harta benda mereka Ustaz. Orang Mekah itu kaya-kaya itu. Apa sebab? Mereka pusat bisnis waktu. Dan orang Mekah itu pebisnis hulu, pebisnis antar negara, bukan antar pasar kaget ya. Mohon maaf. Kalau antar pasar kaget, mereka antar negara. Bukti sohihnya Abu Bakar kaya, Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Zubair bin Awam kaya, Talhah bin Ubaidillah kaya, Khadijah kaya. Pebisnis internasional. Sikit duit mereka itu, sikit toko mereka itu. Begitu hijrah tinggal semua. Tak ada bisa dibawa, selamatnya pada berbuah. Kaum muslimat yang bahagia. Dan mereka itu di samping pebisnis, orang Arab itu peternak juga. Mereka tak pernah sama dengan kita. Awak ternak ayam paling 4 ekor. Pas berdoa lantai semua habis. Coba pula ternak kambing 2 ekor. Akikah pula cucu habis. Boleh jemaah. Mereka kalau berternak onta 3.000-an ekor. 3.000 ekor ternak. Domba mereka 2.000. Sikit. Begitu hijrah tinggal semua. Berat dengan berat. Kaum muslimat bahagia. Apa alasan berikut hijrah mereka itu berat? Ini yang paling berat, meninggalkan keluarga sendiri. Kenapa keluarga tinggal Ustaz? Ini keluarga pamannya. Dalam keluarga itu ada yang masih kafir, ada yang sudah masuk Islam. Mesti berpisah. Suami Islam, istri belum. Suami pergi, istri tinggal. Karena hijrah pemisah antara kafir dengan mukmin. Jadi bisa. Kadang-kadang istri itu ditinggal sedang tidur. Kadang-kadang istri itu ditinggal sedang pergi ke pasar. Karena yang Islam hijrah. Berat. Yang diperkenankan ketika itu tak hijrah yang tua, yang sakit berat, dan nilai mereka tak sama dengan yang hijrah. Walaupun mereka tua, walaupun mereka sakit, kan tak bisa berangkat itu meninggalkan Mekah menuju Madinah, tak sama nilai yang tak hijrah dengan yang hijrah. Tapi kalau yang sakit, yang tua tadi berangkat lebih bagus. Atau sebaliknya, istri tak Islam, suami belum. Itu istri pergi diam-diam meninggalkan suami. Karena kalau pergi nanti ditahan sama suaminya. Berat dengan terima. Berat. Begitu juga anak dan orang tua. Orang tua sudah Islam, tinggal pergi, anak tinggal. Atau sebaliknya, anak sudah Islam, anak berangkat, ayah tinggal. Bayangkan kalau suami istri itu sakinah keluarga Allah, walaupun agama berbeda, dan waktu itu masih pun terjadi perpisahan, itu beratnya. Suami sedang sayang-sayang ke istri, istri sedang sayang-sayang ke suami. Tiba-tiba suami hilang. Bayangkan bagaimana perasaan. Kecuali kalau suami istri itu bertumbuk terus tiap hari, berlari tak henti. Apa kata suaminya ketika hijrah? Tinggallah kau, pulang, lawan juga lagi. Kadang ini yang merampuslah kau. Mulai cerita. Itu tak berat. Memang itu mereka inginkan. Tapi yang sakinah mawaddah warahmah terjadi ke itu mustaqiyah. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq
Siapa nama ibunya? Ummul Khair. Abu Bakar hijrah, ibunya hijrah. Bagaimana dengan ayah Abu Bakar? Bagaimana dengan suami dari ibu Abu Bakar? Siapa namanya? Abu Quhafah. Abu Quhafah tinggal. Itu bukti. Abu Bakar pergi, ibunya pergi. Kenapa Abu Quhafah tak ikut istrinya? Kenapa tak ikut anaknya Abu Bakar? Waktu dia tak mau masuk Islam. Kira berat tak hati istrinya dan suami? Berat, tapi iman sudah menyuruh. Kapan Abu Quhafah itu baru masuk Islam, Ustaz? Tahun ke-8 Hijriah baru dia masuk Islam. Yang lebih berat lagi hijrah itu, ini puncaknya Rasulullah sendiri. Itu puncak. Apa bukti? Hampir kena bunuh. Hampir kena. Kita dah sama-sama tahu ceritanya. Dikepung rumahnya. Mereka-mereka yang mengepung ramai, bawa senjata semuanya, mau membunuh Nabi. Tapi singkat cerita, dengan izin Allah kita dah tahu ceritanya. Nabi selamat keluar dari rumah, membaca sepotong ayat, Ani mengganti tempat tidur. Langsung Nabi ke rumah Abu Bakar. Maka malam Jumat tanggal 28 Safar, Nabi pun memulai hijrah, tapi menginap dulu di Gua Sur 3 malam. Malam Jumat tanggal 28, malam Sabtu tanggal 29, malam Minggu tanggal 30. Kapan keluar dari Gua Sur? Malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal. Sampai ke Kuba tanggal 8 Rabiul Awal. Sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal. Inap di Gua Sur. Kita sama-sama tahu cerita. Nabi naik ke Gua Sur sama Abu Bakar di tengah-tengah malam. Merosok-rosok naik ke atas. Tak pakai api, tak pakai lampu. Kalau pakai api, pakai lampu mengapa? Nampak dari jauh, kena kejar bahaya. Sampailah dalam gua. Abu Bakar, Rasulullah, aku periksa. Mana tahu ada nanti binatang berbisa, bisa membahayakan. Kalau aku yang kena, tak masalah. Tapi jangan sampai engkau yang kena. Dia aku periksa. Ternyata setelah diperiksa benar adanya. Tak tanggung-tanggung banyak lubang-lubang dalam gua itu. Entah lubang kalajengking, entah lubang lipat, entah lubang ular. Itulah kerja Abu Bakar menutup lubang itu. Pakai apa dia tutup? Pakai bajunya. Dia robek, dia tutup. Hampir-hampir Abu Bakar tak pakai baju malam itu lagi, karena dia robek untuk menutup lubang. Dah aman rasanya. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, biar aku masuk dulu, nanti baru kau masuk. Kenapa Abu Bakar tak menyuruh Rasul dulu? Dia masih khawatir kalau masih ada binatang berbisa, nanti bisa membahayakan Rasulullah. Abu Bakar masuk. Setelah itu baru Rasul masuk. Beristirahat Rasul malam itu di atas paha Abu Bakar. Tahukah jemaah? Puas Abu Bakar menengok wajah Rasulullah SAW. Abu Bakar tak tidur. Dia berjaga-jaga. Yang tidur Rasul di atas pahanya. Itulah Abu Bakar menatap wajah Rasulullah. Awak nanti di akhirat tak dapat tak tidak menengok muka Rasulullah. Abu Bakar puas menatap. Awak tak nampak nanti tak tidak. Kenapa Ustaz bilang seperti ini? Kita siapa teman kita di dunia, itu pula teman berkumpul kita nanti di akhirat. Ingat. Kalau suku mendomino di akhirat, teman mendomino itu berkumpul kita. Tak mungkin orang yang rajin duduk majlis ilmu Allah kumpulkan sama pemain domino di akhirat. Itu Allah salah kumpul namanya. Dan itu tak mungkin terjadi. Kalau suka kumpul duduk di majlis ilmu, maka kawan-kawan kita nanti di akhirat orang-orang yang suka duduk di majlis ini. Kalau suka main judi online, pasti nanti kawan berkumpul di akhirat sesama judi online. Mulai bosnya sampai kaki tangannya, sampai rata berkumpul nanti sesama judi online. Serius. Kalau ada pemimpin-pemimpin dunia ini, mohon maaf, macam Fir'aun kelakuannya. Fir'aun itu nanti kawan berkumpulnya di akhirat. Siapa yang suka
risiko mengikut perintah Allah, perintah Rasulullah, terutama perintah Nabi Muhammad. Untung-untung nanti kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, apa yang ditakutkan Abu Bakar itu terjadi. Mengapa Ustaz? Disengat kaki Abu Bakar. Tak terasa oleh Abu Bakar, air matanya keluar menahan sakit, lalu jatuh di atas kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbangun Rasulullah, kenapa nangis Abu Bakar? Kakiku ya Rasulullah disengat oleh kakinya. Oleh Rasul, kita sudah sama tahu riwayatnya. Dia masukkan tangan ke mulut, dia ambil air liur, dia letakkan di bekas sengatan tadi, biiznillah sembuh. Kok bisa Ustaz? Air liur Nabi mukjizat sekaligus sebagai obat. Makanya kalau ada anak-anak lahir, waktu itu orang tua datang ke rumah Rasulullah, bawa kurma semua. Untuk apa? Dikunyah-kunyah oleh Rasulullah. Kemudian kan lengket air liur Nabi di situ, dikasih sama anak tadi, namanya tahnik, dan anak pun sehat walafiat. Bukan kurmanya, tapi air liur Nabi. Ya maaf, saya tiru pula macam itu. Lahir cucu nanti, bawa kurma di sini. Bawa kurma. Dikunyahlah kurma tadi oleh hatinya untuk diberikan kepada cucunya. Rupanya udah garam balak rupanya. Lengket candu itu di kurma. Diberikan ke cucunya baru lahir. Tak berhenti batu. Batu berkemajuan. Apa sebab? Candunya lengket di kurma masuk ke bayi yang badannya masih lemah, jantungnya masih yang masuk apa? Candu gudang garam balak. Jadi kalau lahir cucu sebagai kurma lagi macam Nabi ini, dia itu tak sama dia Nabi loh. Jadi bagi apa Ustaz? Pakai sajalah maju. Susah di Mekah, hijrah ke Madinah, Allah tepati janji. 13 tahun di Mekah azab. Cuma 8 tahun baru di Madinah sudah mendapat pengikut yang banyak. Dan tahun ke-8 Rasul kembali merebut Mekah yang disebut dengan Fathu Makkah. Siapa yang hijrah dijamin menang. Siapa yang hijrah dijamin sukses. Begitu juga kalau kita ingin menang dunia akhirat, ingin sukses, hijrah. Tapi hijrah kita tak sama dengan hijrah tadi. Hijrah kita apa tadi? Yang tak disukai oleh Allah tinggalkan. Allah perintah, awak tak kerjakan, Allah tak suka. Allah larang, justru awak langgar, Allah tak suka. Beralih kita kepada disukai oleh Allah. Caranya macam mana? Datanglah seorang lelaki kepada seorang ulama besar. Mungkin nama ini sering jemaah. Siapa nama ulama itu? Yaitu kaum muslimin, kaum muslimah, Ibrahim bin Adham. Siapa namanya? Ibrahim bin Adham. Hijrah di zaman kita apa tadi? Meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Berarti kalau dalam bahasa Al-Qurannya taubat. Apa kata laki-laki tadi? Syekh, kasih aku nasihat. Aku ingin hari ini lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Aku ingin hari ini, aku ingin tahun ini lebih hebat daripada tahun-tahun yang lalu. Berikan aku nasihat, bagaimana aku bisa meninggalkan hal-hal yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim bin Adham pun memberilah poin-poin nasihat kepada lelaki ini. Dan poin ini juga untuk kita semua yang ingin hijrah ke jalan Allah, yang ingin tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Yang pertama, kalau kau ingin bertaubat kepada Allah, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengarkan nasihat-nasihat. Yang pertama, jangan engkau memakan dan meminum rezeki dari Allah.
Jangan kau makan, jangan kau minum mulai hari ini rezeki yang datang dari Allah. Kaget lagi itu. Mana ada rezeki kecuali datangnya dari Allah. Minum dari Allah. Seluruh rezeki yang berupa makanan itu datang dari Allah. Kau larang pula aku untuk memakannya. Bagaimana bisa? Berarti kau tahu semua rezeki dari Allah. Berarti kau tahu semua minuman dari Allah. Kau tak pantas untuk membuat dosa kepadanya. Tak pantas untuk bermaksiat kepadanya. Kalau kau sadar semua rezeki dari Allah, engkau tak pantas berbuat maksiat kepada Allah. Kalau nak berbuat maksiat juga, maksudnya jangan kau makan, jangan kau minum. Kalau nak makan, kalau nak minum, makan dan minumlah selain daripada rezeki. Kau muslimin, kau muslimat, kira-kira makan apa awak kalau bukan makanan itu berasal dari Allah? Kira-kira makan apa? Apa kira-kira kita? Nasi dari Allah. Sagu dari Allah juga betul. Terigu dari Allah juga betul. Ubi dari Allah juga betul. Apa itu makan bakwan lah saya pusat dari Allah juga betul. Apa kira-kira makanan yang bukan dari Allah? Kalau ketemu nanti makanlah, berbuat dosa lah. Silakan. Tapi bisa tak kira-kira? Bisa tak kira-kira? Tak bisa. Pasti semua dari Allah. Kalau semua dari Allah, berarti kau butuh ke dia, usah kau melanggar perintah. Itu maksudnya. Jangan langgar perintah. Ini rezeki dari Allah dimakan juga. Tapi Allah yang memberi rezeki itu dilawannya juga. Kaum muslimin, kaum muslimat, ini memang bukan hadis Nabi. Ini hanya fatwa seorang ulama, tapi memang betul-betul hebat betul. Kita mau makan apa? Kalau bukan makanan dari Allah. Saya ulangi, kalau ketemu makanan yang bukan dari Allah, makanlah dan berbuat maksiat. Kenapa? Karena kita tak bergantung lagi ke Allah. Rupanya ada makanan dari yang lain. Lawanlah Allah Ta'ala. Tapi kira-kira bisa tak? Tak bisa. Kalau gitu makan apa aja lah saya proses. Oh, pokoknya mau buat itu. Allah yang buat. Maka kalau kita masih bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak pantas untuk berbuat maksiat kepada. Minuman. Adakah air selain buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Air si kumbang buatan Allah. Aduh, dia mengambil air si kumbang buatan Allah. Amia buatan Allah. Muraqwa buatan Allah. Kalau ketemu air yang bukan madain Allah Ta'ala, minumlah air itu, berbuat maksiat apa? Jadi adakah kira-kira air yang bukan buatan Allah Ta'ala? Adakah makanan kira-kira yang bukan buatan Allah Ta'ala? Semua air dari Allah, semua makanan dari Allah. Maka itu rezeki dari Allah untuk kita. Maka ketika itu kaum muslimin, kaum muslimat, tak pantas engkau kata Ibrahim bin Adham berbuat maksiat kepada Allah. Kalau nak berbuat maksiat juga, berhenti kau dari makan dan minum. Macam mana nak berhenti makan dan minum? Puasa Tasmu'ah tinggal, puasa Asyura tinggal. Karena awak nak makan je terus. Macam mana kita tidak makan, sedangkan musim-musim puasa awak makan juga. Maka selagi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin, taati. Urusan mana? Ini mohon maaf. Kita ni kadang-kadang seperti yang
ini dokternya. Kalau ada dokter sudah tersinggung pula. Tapi maksud saya, kita ini kaum muslimin ibarat pasien lebih patuh pula ke dokter daripada kepada Allah. Kita sakit ini. Biasanya kita kalau sakit, apalagi sakit itu parah, yang disuruh dokter kita lakukan, yang dilarang dokter kita tinggalkan. Oh, suku boleh kambingnya. Tapi karena dokter melarang, ada berani kita mengambil kambing. Aku kata kambing Pak, dokter melarang. Dan begitu ya. Kaum muslimin kaum muslimat, awak tak suka minum sambiroto. Tahu sambiroto? Daun yang sangat pahit, paling tak suka. Lalu kita berobat ke dokter, kata dokter itu, apa minum sambiroto Pak, sebotol saja. Kau minum? Padahal paling tak suka sambiroto, pahit tapi tak mau. Tapi karena sakit awak obatnya sambiroto, lalu dokter suruh minum tak? Yang awak tak suka menjadi awak suka. Yang awak suka menjadi ditinggalkan. Kenapa? Patuhnya kita kepada dokter. Biasanya kita yang sakit seperti ini. Jarang-jarang kita melawan sama dokter. Diperiksa oleh dokter tadi. Setelah diperiksa kata dokter, Pak, cucu ya Pak ya? Cucu? Iya Pak, aku cucu suntik. Suntik. Tigo impus tangan kanan, tigo impus tangan kiri. Mana kita melawan? Cucu kata dokter, cucu. Periksa lagi. Upah dua penyakit. Kata dokter, kita belah ni Pak. Apalah? Dibelahnya Pak mahu. Sudah itu apa kata dokter? Ini penyakit apa ni Pak? Bahaya ni Pak. Mesti dikerat ni. Kerat. Kata dokter kerat. Kerat. Cucu. Belah. Minum sambiroto. Minum. Usah makan kambing. Tinggal. Patuh kita. Kambing tak dimakan, sambiroto dah diminum, yang ini dah dibelah, yang ini dah dicucu, yang ini dikatakan upo tak cukup sehat. Lalu karena dokter tak bisa lagi,